Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau buat tape ketan berwarna hijau ya. Untuk bahan dasarnya adalah yang pertama saya menggunakan ketannya, ketan putih sebanyak 1 kg, dan kemudian daun katu untuk pewarna hijau pada tape tersebut. Dan kemudian saya menggunakan ragi tape sebanyak 6 butir, dan ini adalah ragi tape lokal. Jadi kalau ragi tape lokal biasanya saya langsung menggunakannya dengan cara saya haluskan. Apabila saya menggunakan ragi tape dari yang bukan lokal, yang dari luar, saya harus menjemurnya dulu. Saya jemur dulu raginya selama 1 hari, baru kemudian saya haluskan dan baru bisa saya gunakan. Jadi begitulah cara pemakaian ragi untuk saya. Jadi ini ingat ya, ini ragi tape ya, bukan ragi untuk roti. Jadi ragi untuk roti itu berbeda dengan ragi untuk tape ya pemirsa. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan mencuci ketannya. Jadi ketan ini kita cuci lalu kita rendam dengan air dari daun katu ini yang sudah kita rebus. Ya, gini jadi pemirsa ya, untuk daun katu ini nanti akan kita blender. Lalu setelah kita blender, kita saring, kita ambil airnya, dan air tersebut akan kita bagi dua ya. Air dari daun katu ini yang sudah di blender akan kita bagi dua. Separuhnya kita rebus ya, dan separuhnya tidak direbus, karena air yang tidak direbus itu akan kita gunakan untuk merendam ketan yang telah kita cuci tadi ya. Itu air yang mentah ya. Nah, untuk air yang kita masak ya, air hijau yang kita masak itu nanti akan kita taburkan pada kukusan ketan ini tadi. Karena ketan ini habis kita rendam, kita kukus, jangan direbus ya, nanti direbus nanti dianya lembek. Jadi saya menggunakannya ini dikukus saja. Lalu setelah saya kukus, nah sambil saya kukus itu supaya dia masak, saya menaburkan air daun katu, yang sudah saya masak tadi, saya akan taburkan di atas kukusan itu tersebut. Oke pemirsa ya, sekarang kita lanjutkan ya. Oke pemirsa, ini sudah saya cuci ya, beras ketannya sudah saya cuci. Lalu kemudian akan kita rendam ya. Kita rendam dengan air daun katu yang sudah kita blender dan sudah kita saring. Jadi kita rendam dulu ya sampai dia agak berubah warna, dan sisanya ini nanti akan kita masak dan akan kita siram ke atas kukusan dari ini tadi ya pemirsa. Sementara kita rendam dulu supaya nanti ngukusnya juga tidak terlalu lama. Oke, sekarang kita biarkan dulu ya selama kurang lebih 20 menit ya, baru kita kukus lagi ya. Oke pemirsa, langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan beras ketannya ya, akan kita masukkan ke dalam kukusan ini tadi ya. Karena airnya sudah mendidih, akan kita masukkan.
Kemudian kita tutup lagi ya, kita tutup dan kita biarkan sampai dia matang. Apabila dia mengering, nanti kita akan siram dengan air yang berwarna hijau tadi. Jadi dibuat seperti ini supaya masaknya merata ya, masaknya merata, karena kalau tidak begini nanti dia tidak rata masaknya. Jadi dikukus, dan dikukus pun itu harus disiram dengan air ini tadi, air masak ya, usahakan air masak supaya dia tidak terlalu keras ya kan. Oke pemirsa, setelah kita siram tadi, kita aduk-aduk ya. Setelah ini kita aduk-aduk dan kiranya sudah cukup, maka akan kembali kita kukus lagi, kita biarkan lagi kira-kira 10 menit, nanti baru kita siram lagi ya pemirsa. Nah, ini untuk langkah selanjutnya ya. Untuk langkah selanjutnya kita akan membulat-bulatkan adonan tape tadi, tapi sebelumnya kita harus beri ragi ya, ragi. Oke pemirsa, langkah selanjutnya adalah kita akan membulat-bulatkan tape tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi tidak apa-apa ya pemirsa kalau kita mencelupkan ke dalam air. Tidak apa-apa ya kena air.
Karena kunci utama tape ini adalah raginya ya, kunci utamanya. Jadi kita memberikan ragi memang harus ekstra ya, karena kunci utama tape tadi adalah ragi. Kalau raginya kurang, maka dia kurang cantik jadinya. Maka dari itu kunci utama adalah ragi. Jadi untuk membulat-bulatkan ini ya pemirsa, itu disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Ini disesuaikan untuk seleranya masing-masing ya. Jadi untuk air ya, kenapa biasanya kalau ditanyain kenapa saya menggunakan air, itu karena nanti juga dia akan berair ya. Dan supaya tidak lengket di tangan, makanya saya menggunakan air. Asalkan jangan menggunakan minyak ya pemirsa. Dan sedikit satu lagi ya, saya sarankan untuk tidak membubuhkan garam pada tape ya. Garam dan minyak itu jangan sama sekali tersentuh sedikit pun pada adonan tape tadi, karena membuat tape juga agak sedikit rewel. Jadi membuat tape memang butuh kesabaran ya pemirsa. Harus sabar kitanya kalau mau ini. Jadi saya menyusun tape ke dalam wadah itu satu tingkat. Setelah penuh satu jalan, saya menutupnya kembali dengan daun supaya pada saat diambil itu tidak lengket antara yang bawah sama yang atas dan tidak sulit untuk diambil.
kita taburkan di atasnya ya. Oke, setelah selesai, ya pemirsa, kita akan tutup dengan daun. Kita tutup dengan daun, lalu kemudian kalau bisa kita tutup serapat mungkin. Ya, lalu kita berikan atau kita gunakan serbet untuk menutupnya, supaya memudahkan proses pematangan atau proses fermentasi tadi ya. Jadi kita taruh serbet di atasnya ya pemirsa. Dan ini kita biarkan selama kurang lebih 2 hari atau 3 hari, ya itulah sekitar 2 hari dan 3 hari. Dan 3 hari berikutnya kita akan buka tape ini, dan insya Allah akan manis jadinya ya. Oke pemirsa ya, kita akan lihat tape yang kita buat beberapa hari yang lalu ya. Kita buka. Dan ternyata tapenya sudah mateng. Sudah mateng tapenya pemirsa. Siap untuk disantap ya pemirsa. Ini ya tapenya yang kita buat sudah mateng ya. Jadi kira-kira begitulah ya cara membuat tape. Nih tapenya sudah mateng. Pences keluar. Mam tape. Mama bikin sendiri. Pences mau kah? Princessnya makan pemirsa, lihat tangannya aja ya. Tangannya princess manis kan? Asli kak manis. Enak yang begini. Berapa hari tadi? Hari Jumat bikinnya. Hari Kamis ke hari Jumat? Hari Kamis. Sekarang hari Sabtu. Nah, ini saya bikin hari Kamis ya pemirsa. Saya bikinnya hari Kamis. Dan pada saat saya lihat tadi pagi, ternyata dia sudah matang, sudah manis. Jadi Kamis dibuat, Sabtu sudah jadi. Tapi kalau pemirsa lebih suka tapenya yang agak mateng banget, yang sampai berair, pemirsa biarkan aja selama 4 hari, pasti dia berair. Tapi saya tidak suka yang seperti itu. Ini sudah matang, benar-benar matang. Enak ya pemirsa. Dan ini manis sekali. Jadi bikin-bikin begini bisa kita pakai untuk cemilan. Nggak perlu beli-beli lagi ya. Karena kalau kita beli pada saat kita kepingin, kita harus menunggu.
Inilah pemirsa, enaknya. Oke pemirsa, ini dia tape buatan saya. Dan yang ini putih-putih ini adalah raginya, karena saya tidak terlalu halus ya, tidak terlalu halus pada saat melembutkan ragi-raginya. Jadi ini tidak apa-apa. Dan selamat mencoba ya pemirsa di rumah. Jangan lupa di like, di subscribe ya YouTube saya, jangan lupa di share. Terima kasih pemirsa.